Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan aku berlindung dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaannya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah, bersihkan hatiku ya Allah. Bersihkan, anta waliyu maula, engkaulah anta khairu man zakkaha, engkaulah yang zat yang terbaik yang membersihkan hati ini. Engkaulah pelindungnya, engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang besar yang wajib antum syukuri. Kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan ini yang enggak diberikan kepada yang lain. Artinya ini amanah. Yang pertama, amanah apa? Amanah tahammul, amanah ta'allum. Kita wajib belajar. Bukan dakwah seperti sekarang, orang enggak belajar, enggak ngaji, nuntut ilmu, berdakwah. Ada nggak? Ada. Dan banyak itu namanya ruwaibidah, orang-orang yang nggak punya ilmu tapi berdakwah. Ini banyak. Gua pakai nama salaf lagi, nggak punya ilmu sama sekali. Dan nggak boleh orang berdakwah kecuali siapa? Orang yang berilmu. Nggak boleh, haram dia berdakwah kalau dia nggak punya ilmu. Karena demikian Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Yusuf di ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ini dakwahku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada diri, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ila Allah, kita mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ala basiratin ala ilmin wa yaqin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah harus dengan ilmu. Ana wa man tabi', aku dan orang mengikuti aku. Artinya Rasulullah SAW berdakwah dengan ilmu wahyu. Para sahabat juga berdakwah dengan ilmu. Dan di sini dalam kalimat ana wa man taba'ani untuk menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti manhaj salaf, wajib. Dan saya jelaskan dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ana wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dalam dakwah itu harus ada pensucian kepada Allah. Dalam dakwah harus ada berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Itu harus perhatikan tuh. Makanya dakwah itu harus berilmu. Orang yang enggak berilmu enggak boleh masuk. Dan banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini. Enggak boleh orang tidak berilmu berdakwah. Banyak orang enggak berilmu di berdakwah. Haram bagi dia, enggak boleh. Dia boleh menyampaikan kepada siapa? Kepada istrinya, anaknya, itu kewajiban dia. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu kewajiban dia. Kepada keluarganya, tapi menyampaikan kepada orang dia nggak punya ilmu, nggak boleh. Dia harus belajar dan belajar. Jadi ini penting nggak? Jadi itu ada tahammul, amanah tahammul, itu amanah dia belajar. Kemudian yang kedua amanah apa? Amanatul ada dua amanah. Amanah tahammul, amanah kita belajar menuntut ilmu. Yang kedua amanatul ada, amanah dalam menyampaikan ilmu ini. Ini amanah.
Ilmu yang kita dapat, yang kita belajar bertahun-tahun untuk kita sampaikan. Kalau kita bukan seorang dai, antum sampaikan kepada keluarga. Sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada mantu, sampaikan kepada cucu, sampaikan. Dakwah ini terus, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kemudian yang belajar di pondok, yang belajar dan dia belajar, dia menguasai Quran Sunnah, dia wajib menyampaikan ilmu ini. Amanatul ada, dan menyampaikannya karena Allah. Yang disampaikan adalah apa? Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dalam Al-Quran Sunnah apa? Tauhid. Itu yang disampaikan. Itulah yang diberikan oleh Allah. Bukan sekarang sibuk dengan yang lain. Makanya saya jelaskan tentang donasi-donasi itu berbahaya. Karena banyak yang khianat. Ini kaitan dengan iman. Kaitan dengan akhlak. Gitu. Rasulullah SAW pernah khutbah. Dan Rasul berkata, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak amanah. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Anda bisa lihat itu. Jadi hubungan antara iman dengan akhlak itu punya kaitan yang sangat erat. Gitu. Masalah amanah ini masalah akhlak. Yang kita betul-betul harus amanah, jangan khianat. Ketika tidak amanah, maka hilang itu kesempurnaan iman kita. Makanya kita jangan khianat dalam menuntut ilmu, jangan khianat dalam mendakwakan ilmu ini. Apalagi juga khianat dalam masalah harta atau khianat dalam masalah banyak. Mana amanah banyak, mana khianat banyak. Dan amanah yang Allah sebutkan pertama kali ya masalah agama ini. Kita kewajiban untuk ilmu agama ini dan kewajiban kita untuk menyampaikan. Ini amanah. Dan Allah tawarkan amanah ini kepada siapa? Langit dan bumi. Antum lihat ayatnya di akhir surah Al-Ahzab. Di akhir surah Al-Ahzab dan Allah mensifatkan manusia di situ dengan apa? Zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Dan gunung, mereka menolak untuk menerima amanah ini. Amanah agama ini. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut. Bayangkan tuh, langit, bumi, gunung takut. Wa hamalahal insan, dibawa amanah agama ini kepada siapa? Kepada manusia. Dibawa oleh manusia. Kemudian Allah sifatkan manusia innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia sangat zalim. Dengan wazan fa'ul. Sangat zalim manusia. Dan jahul, sangat bodoh manusia ini. Sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, kita harus menghilangkan kezaliman dari kita dan kita wajib menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan belajar, dan belajar. Kemudian setelah belajar, antum ingat bahwa dari belajar itu kita wajib mengikhlaskan semua karena Allah dan kita wajib mentauhidkan Allah Taala. Karena kezaliman yang paling zalim apa? Syirik. Kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang amat besar. Hilangkan itu. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Hilangkan itu tujuan-tujuan dunia. Bahwa tujuan hidup kita akhirat. Hilangkan riya, pamer, ujub. Hilangkan tuh. Jadi itu jelas Nabi ketika menyebutkan tentang riya, Nabi sebutkan apa? Syirik. Hilangkan semuanya. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita dari semuanya. Dan untuk membersihkan diri, waduh panjang itu dan lama waktunya. Kita harus membersihkan hati kita dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, ketamakan kepada dunia, mengharapkan sesuatu dari manusia, dengki, iri, sifat penakut, sifat bakhil, sifat segala macam. Banyak dalam hati ini yang wajib kita bersihkan. Harus kita bersihkan diri kita. Dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah.
Dan itulah doa Nabi selalu. Nabi berdoa kepada Allah agar hatinya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan aku berlindung dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaannya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah, bersihkan hatiku ya Allah. Bersihkan, anta waliyu maula, engkaulah anta khairu man zakkaha, engkaulah yang zat yang terbaik yang membersihkan hati ini. Engkaulah pelindungnya, engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai. Antum lihat nanti di buku doa dan wirid, dan juga di buku Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Untuk melihat di situ. Jadi ini penting untuk terus kita nuntut ilmu, belajar, membaca, kemudian mendakwahkan karena Allah, kemudian kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari ketamakan kepada dunia, mengharapkan saudara dunia. Jangan. Semua karena Allah, bersihkan hati kita dari hasad, dengki, iri dan yang lainnya. Bersihkan hati kita dan terus mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu yang dipelajari oleh manusia tidak bermanfaat. Atau dia datang majelis ilmu, tapi bagi dia tidak bermanfaat ilmu itu. Banyak. Hadir betul. Masya Allah, bawa bukunya tebal nih. Apa? Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bawa catatan, penuh catatannya. Tapi dia nggak mengamalkan buat dirinya. Dia nggak berusaha membersihkan hatinya dari semua penyakit hati. Nggak berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak manfaat ilmunya. Dan banyak yang nggak manfaat ilmunya. Ngaji datang, tapi nggak manfaat. Rugi. Makanya kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang nggak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu terus. Hatta antum baca dalam sujud itu, doa itu. Dan berusaha kita introspeksi diri. Apakah kita sudah ikhlas atau belum? Apakah kita ini masih mengharapkan sesuatu dari manusia? Apakah kita masih hasad? Introspeksi terus. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Itu setelah ba'da subuh antum tadi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Ya, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan supaya kita betul-betul ini belajar karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, dan mengamalkannya karena Allah, dan juga mendakwakannya karena Allah. Karena yang kita harapkan adalah sorga, bukan dunia. Itu harus ingat tuh. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.